Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beriman kuat, yang selalu memperbaharui imannya setiap hari, itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, akan menimbulkan rasa ingin dekat kepada Allah, akan menimbulkan rasa ingin sekali selalu melakukan syukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Kemudian nikmat Islam. Dengan nikmat Islam kita orang-orang yang beriman ini digolongkan kepada manusia terbaik yang pernah dihidupkan Allah di muka bumi. Kuntum khaira ummah, manusia terbaik kita. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam atas Rasulullah SAW. Sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk bersalawat. Sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Dengan adanya rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya bagaimana? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena itulah namanya taat Allah, taat Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, karena kita berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini diharamkan. Jadi bulan Muharram ini diharamkan oleh Allah sejak bumi diciptakan. Sejak bumi diciptakan, bukan sejak Rasulullah diutus, tidak. Sejak bumi diciptakan sudah ditentukan bulan-bulan yang haram. Haram di sana melakukan peperangan, haram di sana melakukan kejahatan-kejahatan, haram di sana melakukan kemaksiatan ataupun kezaliman. Kenapa kita katakan bahwa bulan-bulan haram, bulan-bulan Muharram itu sudah ditentukan oleh Allah? Kita akan melalui nanti menafsir, tadabbur surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Dua terkenal namanya surah Taubah atau Bara'ah. Ayat 36 sampai 38.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tadi kita sudah buka bahwa bulan-bulan haram, bulan-bulan Muharram itu yang diharamkan di sana peperangan. Jadi di dalam bulan-bulan Muharram yang disebut di dalam ayat 36 ini surat At-Taubah ada 4. Inna iddatasyhur, sesungguhnya iddah itu bilangan, artinya bilangan ataupun masa-masa, bilangan masa-masa hitungan. Jadi kalau iddah yang kita kenal sehari-hari ataupun setiap bulan itu iddah wanita-wanita yang haid, wanita-wanita talak, wanita-wanita ataupun laki-laki yang mentalak, itu ada iddah namanya. Iddah hitungan hari, hitungan. Di sini hitungan bulan. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan hitungan asyuhur. Asyuhur jamak dari syahrun. Kalau syahrun 1 bulan, syahroni 2 bulan. Syuhur di sini jamaknya syuhur. Ada jamak lain namanya ashurun. Inna iddatasyuhuri 'indallahi, sesungguhnya bilangan hitungan bulan-bulan di sisi Allah. Jadi yang menentukan bulan-bulan itu bilangannya Allah. Sejak kapan? 12 syahron, 12 bulan. Di sini syahron. Jadi kalau adat ma'dud, kalau belajar bahasa Arab, mulai dari 11 sampai 20 sampai terus, itu kata bendanya itu harus masuk. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi bilangan bulan itu, ini bulan Qomariyah ini, bulan Qomariyah. Bilangan bulan itu di sisi Allah. Jadi kenapa dikatakan indallah, di sisi Allah? Karena Allah yang menentukannya. Bukan manusia-manusia yang menentukannya, Allah yang menentukannya. Ithna itu ithnani ataupun ithnataini, 12 syahra, 12 bulan. Kita tahu bulan Qamariyah itu 12 bulan, dan bulan Miladiyah ataupun Syamsiyah itu juga 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditentukan fi kitabillah. Kitabillah ini itu berada di Lauh Mahfuz, abadi kitabillah ini. Jadi Al-Quran ini abadi, bukan adanya setelah nabi-nabi diutus, tidak. Kitabullah, baik di Al-Quran terutama yang di depan kita, Injil, Taurat, Zabur, itu sudah di sisi Allah azali dia. Karena kitabullah itu kalamullah. Allah abadi, azali, Allah abadi. Jadi kitabullah sudah ditentukan di dalam ketentuan Allah ataupun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika
langit-langit dan bumi diciptakan. Jadi sebelum ada manusia itu langit dulu dicipta, baru bumi dicipta, langit baru ada manusia. Karena manusia itu bertempat di bumi. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan Allah, itu 12 bulan itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa bulan di dalam peredaran setahun itu adalah 12 bulan. Karena ada hadisnya yang menjelaskan ini bahwa zaman itu, dalam hadis Bukhari kalau nggak salah, zaman itu berputar di sisi Allah. Zaman itu berputar di sisi Allah. Yang 12 bulan itu diinginkan bahwa perputaran zaman itu Allah menentukan ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu, mungkin kita sudah hafal bulan-bulan Qamariyah ini, bulan-bulan Hijriyah. Karena kita sebagai umat Islam, ya, umat beriman harus mengetahui bulan-bulan Qamariyah ini, karena ini menentukan ibadah kita. Jadi yang menentukan ibadah kita adalah bulan Qamariyah, bulan Hijriyah sekarang dikatakan. Bulan Qamariyah itu yang menentukan, bukan bulan-bulan Syamsiyah ataupun bulan-bulan Miladiyah. Jadi bulan ini Qamariyah ini yang 12 itu, di antara yang 12 itu apa? Kalau kita sejak Umar bin Khattab menentukan tanggal, bulan, hari di dalam pemerintahan Islam itu dari yang Umar bin Khattab. Sebelumnya mulai dari masa Nabi Abu Bakar itu tidak ada tanggal, tidak ada ini. Pokoknya muncul bulan, tahunya ini apa? Ramadan. Muncul ini, tahunya ini bulan apa? Jadi dalam administrasi tidak ada. Jadi kalau menulis surat para pemimpin termasuk Rasulullah itu tidak ada bulan, tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Jadi di masa Umar ibn al-Khattab dijadikanlah kalender ataupun tahun Hijriyah itu sebagai tahun administrasi di dalam Islam. Dimulailah awal bulan tahun Hijriyah itu adalah Muharram. Sebelumnya tidak. Mulai dari Rasulullah yang kita ketahui tidak ada yang mengatakan bahwa Muharram itu bulan pertama. Tidak ada yang mengatakan ini. Jadi ini atas usul dari Abu Musa Asy'ari. Dia ketika itu jadi gubernur ataupun jadi pemimpin di daerah Irak. Datanglah surat Umar ibn Khattab kepadanya untuk memerintahkan sesuatu perintah. Surat itu tidak ada tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, tidak ada harinya. Pokoknya dari Umar bin Khattab. Jadi bingung ini Abu Musa. Dulu perjalanan surat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang begitu ada surat langsung dikirim, hari itu sampai keluar tanggalnya. Kalau dulu berbulan-bulan baru sampai. Jadi dilihat ini kapan dilaksanakan, kapan perintah ini dari Umar bin Khattab juga belum tentu begitu ditulis dikirim. Atas usul ini Umar bin Khattab mengumpul para sahabat, kumpulnya Utsman radhiyallahu anhu, kumpulnya Ali dan sahabat-sahabat yang lain dikumpulnya, maka berkumpullah dan setujulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setujulah untuk menjadikan penanggalan di dalam pemerintahan Islam, penanggalannya adalah Hijriyah, ditentukanlah bahwa bulan Muharramlah 1 Hijriyah. Sedangkan Rasulullah hijrah bukan Muharram.
Bukan di bulan Muharram Rasulullah hijrah. Karena ini dihitung, kenapa ini dihitung Hijriah? Bukan dari miladiah Rasulullah, atau bukan dari mulainya diutus Rasulullah tahunnya. Karena apa? Karena mereka mengambil kesimpulan, kesepakatan para sahabat ini, bahwa hijrah itu adalah menentukan kuatnya iman dan kuatnya Islam. Makanya dipilihlah Muharram. Kenapa dipilih Muharram? Sedangkan Rasulullah menurut riwayat yang terkuat berangkat dari Mekah hijrah. Ini hijrah ini. Berangkat dari Mekah hijrah menurut riwayat yang terkuat ini ya. Akhir bulan Zulhijjah. Akhir bulan Zulhijjah berangkat. Bukan akhir bulan Zulhijjah. Akhir bulan Safar. Sampai di Madinah waktu itu masih namanya Yathrib, karena ketika Rasulullah menuju ke sana menuju ke Yathrib. Setelah Rasulullah ada di sana, Yathrib itu ditukar jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya-cahaya karena adanya Rasulullah di sana. Rasulullah sendiri adalah yang bercahaya, Qamaron Muniro. Jadi Rasulullah berangkat bulan Safar, akhir Safar, karena perjalanan beliau di Gua Sur saja 3 hari. Di Gua Sur, jarak antara Mekah Madinah kalau jalan kaki itu 10 hari. Kalau langsung ini tambah. Jadi sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Menurut riwayat yang terkuat. Jadi Rabiul Awal Rasulullah awal hijrah. Jadi Umar bin Khattab mengumpul sahabat, kapan kita buat awal bulan daripada Hijriah itu? Diambillah Muharram. Kenapa Muharram? Karena supaya lebih mudah bagi manusia mukminkah atau tidak mukmin untuk menghitungnya. Kenapa? Karena sebelum bulan Muharram ini ada bulan Zulkaidah, ada bulan Zulhijjah, baru Muharram. Ingatan manusia ketika itu masih segar. Segarnya apa? Orang-orang Arab itu sudah mengetahui bahwa Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Jadi makanya diambillah Muharram awal bulan daripada Hijriah. Makanya sampai sekarang sejak tahun 16 Hijrah. Jadi baru 16 Hijrah dimulainya awal tahun dalam kalender Qamari ataupun Hijriah itu dalam Islam awalnya Muharram. Jadi Muharram ini diharamkanlah di sana peperangan, diharamkanlah di sana kezoliman. Ini diketahui oleh orang-orang Arab sebelum Islam pun. Karena apa hikmah, di antara hikmahnya adalah Allah yang mengamankan Baitullah. Allah yang mengamankan Baitullah. Walyabudu rabb hadzal bait dalam surah Al-Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya orang-orang Quraisy itu sadar. Karena sadar mereka hendaknya menyembah Allah, falyabudu, maka mereka seharusnya sewajibnya menyembah Allah, bukan menyembah patung atau bukan menyembah matahari ataupun bukan menuhankan malaikat atau menuhankan api, tidak. Alladzi at'amahu min ju'. Mereka tahu bahwa yang memberi makan mereka di daerah tandus, di daerah pasir panas itu, yang memberi makan mereka itu adalah Allah. Bagaimana caranya?
Allah mengamankan tanah haram. Ka'bah itu diamankan oleh Allah karena Ka'bah itu juga adalah rumah ibadah pertama yang diciptakan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Tanah haram yang pertama yang ditentukan oleh Allah adalah sejak bumi diciptakan Mekah. Maka Allah lah yang menjamin keamanannya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahu, dan Allah yang mengamankan mereka min khauf, dari ketakutan rampok, ketakutan perang, ketakutan yang lain-lain. Makanya Allah mengharamkan Zulqa'dah arba'atun hurum, 4 bulan haram, haram berperang di sana, haram perampokan. Ini diketahui dan diamalkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar ataupun musyrikin. Bukan sejak Islam, tidak. Ini sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi Zulqa'dah kenapa diamankan? Inilah namanya Allah mengamankan hamba-hambanya yang datang beribadah ke Baitullah, tanah haram yang diharamkan oleh Allah yang pertama, supaya aman mereka datang. Mereka datang tentunya membawa bekal, membawa uang, membawa bekal-bekal yang lain dan membawa dagangan. Maka makmurlah tanah haram Mekah itu terutama makmur karena Allah yang mengajak ataupun yang mengarahkan manusia ke sana membawa makanan dan kemakmuran, itu Allah. Aman. Jadi selama Zulqa'dah tanah bulan haram, boleh baca Zulqa'dah, boleh baca Zulqa'dah. Artinya qaidah itu artinya duduk. Kenapa dikatakan Zulqa'dah? Karena orang-orang Arab musyrikin ataupun orang-orang Arab lah, orang-orang jahiliyah, mereka di bulan Zulqa'dah ini stop semua, duduk semua, istirahat. Tidak ada safar kemana-mana, tidak ada peperangan, tidak ada kejahatan-kejahatan, tidak ada perampokan dan perompakan. Stop semua, duduk istirahat. Ini namanya Zulqa'dah. Istirahat, mempersiapkan diri untuk haji. Jadi haji ini bukan hanya dikenal setelah Rasulullah SAW diutus, tidak. Sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tersebut dan Nabi Ismail. Jadi Zulqa'dah duduk mereka. Dan kemudian kenapa diamankan sebulan sebelum haji? Haji itu kan Al-Hajju Arafah. Haji itu kan Arafah 9 Zulhijjah. Kenapa dikatakan Hajju Arafah? Bukan berarti kalau Hajju Arafah itu tafsirannya harus sesuai dengan Mekah. Tidak. Hajju Arafah artinya Arafah ini harus dihadiri oleh orang yang berhaji sekaligus serentak seluruh dunia. Kalau Muzdalifah tidak hadir, tidak apa-apa. Mina tidak hadir, tidak apa-apa. Yang lain tidak. Kalau Arafah tidak hadir di Arafah, haji batal. Karena ini rukun haji yang paling besar. Makanya ada hadis yang mengatakan Al-Hajju Arafah. Ke Muzdalifah itu macam-macam orang. Ada yang hanya lewat, ada yang bermalam, ada yang tidak sama sekali. Tidak ada masalah, haji tetap sah di Mina. Tapi kalau Arafah tidak dilakukan, tidak bisa dibayar dengan onta 100 ekor pun tidak bisa. Hajinya batal. Karena ini rukun yang paling kuat, rukun yang paling yang harus dilakukan oleh semua jemaah haji yang datang. Harus ada di sana. Mau 1 menit, mau 5 menit, mau sebentar, mau menjelang subuh tanggal 10 Zulhijjah sah, tapi harus hadir di Arafah. Mau jalan begitu, mau jalan aja, pokoknya kan banyak terjadi di masa Rasulullah sendiri. Banyak yang nyasar nggak sampai ke Arafah. Nyasarnya apa? Siang hari tidak ada di Arafah, naik haji siang hari.
Apa kata Rasulullah? Siapa yang datang ke Arafah? Siapa yang datang ke Arafah mulai dari tanggal 9 setelah tergelincir matahari hingga sebelum fajar tanggal 10 Zulhijjah sudah dikategorikan, sudah dihitung wukuf di Arafah. Jadi baik dia sampai di sana setelah Isya ataupun tengah malam, ini hadis-hadis sahih. Jadi harus ada di Arafah. Adapun Muzdalifah, Mina, yang lain-lain Mekah itu bermacam-macam waktu orang datang. Tapi ke Arafah ini tenggang waktu habis zuhur 9 Zulhijjah, wukuf itu habis zuhur, namanya habis zuhur, sampai sebelum fajar tanggal 10 Idul Adha, dia lewat di sana ataupun ini dengan berniat wukuf di Arafah, sudah sah wukufnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, hajinya gagal. Mina arba'atun hurum, ada 4 tanah haram. Makanya Zulqa'dah itu perjalanan manusia ketika berhaji itu hampir ada yang sebulan perjalanan. Jadi paling jauh gitu ada sebulan. Jadi Zulqa'dah itu diamankan oleh Allah, dijadikan bulan Muharram, bulan haram, hurum dia. Jadi supaya apa? Orang yang beribadah ke Mekah, orang yang beribadah ke tanah haram, orang yang beribadah ke Ka'bah, haji ataupun umroh, aman di sana. Karena ini apa? Allah yang mengamankan. Bukan manusia tidak bisa mengamankan. Coba siapa yang membuat ini aman? Masuk ke hati semua manusia itu siapa? Allah. Kalau bukanlah Allah yang menentukan, laula daf'ullahin nasa ba'dhum li ba'd la fasadatil ardh. Kalau bukan karena Allah yang membuat hati manusia itu merasa takut kepada peraturan, termasuk ini takut melanggar hukum-hukum ataupun peraturan bulan-bulan haram itu, bulan Zulqa'dah, maka akan rusak bumi ini, akan terjadi pertempuran terus tanpa henti-hentinya. Jadi Allah yang mengamankan. Makanya di sini wa amanahum min khauf. Allah, enggak ada ketika itu pemerintah yang memaksa wajib ini wajib, enggak ada. Ini adalah perintah dari Allah kepada hati manusia itu diturunkan. Jadi selama bulan Zulqa'dah aman, bulan Zulhijjah terutama termasuk bulan haram yang diharamkan di sana peperangan. Makanya di sini Muharram ini dimulai awalnya supaya manusia habis haji, habis ibadah. Muharram kenapa diharamkan? Supaya pulangnya juga ke negeri masing-masing, pulang ke aman, tidak ada yang ganggu. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, walaupun ini secara adat, belum syariat waktu itu, belum syariat, tapi sudah dilakukan. Minha arba'atun hurum, ada 4 tanah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurut ini. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada lagi satu, karena ini baru 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada lagi satu yang terpisah, Rajab. Kenapa Rajab terpisah? Menurut ulama-ulama ahli yang meneliti. Ini kan tadi haji aman perjalanan Zulqa'dah. Zulhijjah aman melakukan haji, tidak ada yang bisa mengganggu. Muharram aman pulang ibadah. Rajab ini menurut ulama-ulama yang meneliti, ternyata Rajab ini diamankan oleh Allah untuk datang berziarah ke Baitullah. Karena sudah istirahat, kan urutannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi sudah istirahat begini, diamankan lagi oleh Allah untuk datang ke Baitullah untuk ziarah, maksudnya umroh.
umroh datang. Jadi inilah pengamanan dari Allah. Ka'bah Baitullah diharamkan oleh Allah untuk melakukan apa saja di situ, dilakukan apa yang diharamkan. Perang tidak boleh. Kemudian melarang orang masuk tidak boleh. Memburu ataupun membunuh binatang-binatang tanah haram tidak boleh. Binatang tanah haram loh. Kemudian mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram tidak boleh. Ini aman ini. Jadi dari Allah, keamanan itu dari Allah. Dan diketahui oleh orang jahiliyah. Diketahui orang jahiliyah padahal belum datang Islam. Ini cara Allah mengamankan Baitullahnya. Makanya Baitullah Al-Haram ini dan bulan-bulan haram yang 4 itu dihormati oleh Allah. Muharram itu yang diharamkan di sana peperangan apa? Karena Allah menghormati 4 bulan ini. Bagaimana cara Allah menghormatinya? Lanjut. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Begitulah pengaturan dari agama yang lurus. Jadi agama yang lurus, peraturan agama yang lurus itu dia. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Untuk menghormati bulan-bulan haram tersebut. Fala tazlimu. Jangan kalian melakukan kezaliman-kezaliman. Melakukan tindakan-tindakan yang zalim, tidak adil. Jangan melakukan itu. Fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan haram yang 4 itu, jangan melakukan tindakan kezaliman. Berperang tidak boleh, membunuh tidak boleh, mencuri tidak boleh, merampok tidak boleh, korupsi tidak boleh. Walaupun di luar itu memang itu sudah tidak boleh, tapi di sini ditekankan karena Allah ingin mengamankan bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah yang 4 itu. Makanya di sini fala tazlimu finna. Kenapa di sini ditekankan? Karena kezaliman di situ, dosa-dosa di situ berlipat ganda. Berlipat ganda. Sebagaimana ketaatan di situ berlipat ganda. Ketaatan di bulan-bulan haram itu yang 4 itu berlipat ganda. Kan kita lihat Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Ini apa? Ketaatan yang berlipat. Afdhalus siyam, puasa yang paling afdol setelah Ramadan. Tentunya kalau yang paling afdol itu adalah melakukan kewajiban. Itu yang paling afdol di sisi Allah. Yang paling afdol di sisi, karena Ramadan itu wajib. Salat fardu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat sunnah. Jadi jangan sholat fardunya gagal, sholat sunnahnya banyak. Tidak. Karena Allah, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari amal seorang hamba selain apa? Dia melakukan fardu. Dia melakukan fardu. Termasuk afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyam syahrullah al-muharram. Coba artinya apa ini? Puasa sunnah maksudnya yang paling dicintai Allah, yang paling afdol di sisi Allah setelah Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Ini puasa bulan Muharram. Syahrullahi, ada lagi Allahnya. Syahrullahi al-Muharram. Kenapa dikatakan syahrullah? Allah menghormati ini bulan ini. Sengaja Rasulullah mengeluarkan hadis ini mengucapkan Syahrullahil Muharram. Enggak dibilang Syahrul Muharram, tidak. Syahrullah al-Muharram. Cuma menurut penelitian para ahli hadis, Rasulullah yang lebih banyak puasa sunnahnya itu bukan di bulan Muharram. Ini kan namanya sunnah qauliyah ini, hadis qauliyah ini namanya. Hadis qauliyah. Ternyata di dalam fi'liyahnya Rasulullah lebih banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan bulan Rajab. Bulan Sya'ban. Dan bukan Muharram. Jadi dilihat sama ahli-ahli hadis. Ternyata katanya berita bahwa puasa yang lebih afdol setelah Ramadan adalah puasa Muharram.
Ini berita ini agak terlambat datangnya kepada Rasulullah. Datangnya kepada Rasulullah terlambat. Jadi setelah datang itu diberitahulah secara qauliyah, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullah al-muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah. Salat yang paling baik, yang paling dicintai Allah setelah salat fardu maktubah. Maktubah itu salat fardu. Qiyamul lail adalah qiyamul lail. Jadi salat yang paling dicintai Allah adalah yang fardu. Puasa yang paling dicintai Allah adalah yang fardu. Baru puasa di Syahrul Muharram. Jadi kita dengan hadis qauliyah ini perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Karena apa? Amal-amal di bulan Muharram itu berlipat ganda. Karena kezaliman juga di sana akan mendapatkan azabun alim, akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi bulan Muharram perbanyaklah puasa karena rasa syukur kepada Allah yang paling bagus adalah melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa, rasa syukur. Kenapa puasa di sini ditentukan? Puasa bulan Muharram yang ada hadisnya yang sahih. Yang ada hadis sahih adalah puasa 10 Muharram. Ini hadis sahih. Adapun puasa awal Muharram, akhir Zulhijjah, doa akhir Zulhijjah, akhir tahun, awal tahun, itu tidak ada hadisnya yang sahih. Tidak ada sahihnya. Ada yang mengatakan puasa awal Muharram hapus dosa selama 5 tahun. Tidak benar. Tidak benar. Ada yang mengatakan doalah akhir tahun dan awal tahun digabung. Tidak ada yang diperintahkan. Cuma 10 Muharram ada. Kenapa? Ini dilakukan oleh orang-orang di Mekah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Rasulullah sendiri sebelum datang ke Madinah hijrah sudah melakukan puasa 10 Muharram. Makanya Rasulullah menyarankan, waktu itu masih berupa perintah melakukan puasa 10 Muharram. Karena Ramadan ketika itu belum perintah. Rasulullah sampai di Madinah belum turun perintah puasa Ramadan. Setelah 2 tahun di Madinah baru turun perintah Ramadan. Kalau Muharram Rasulullah sampai di Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi yang banyak itu di Madinah. Mereka rajanya di sana. Tuan tanah, tuan kebun, tuan ternak, segala macam itu orang Yahudi. Makanya sahabat-sahabat banyak yang bekerja dengan orang Yahudi. Banyak jadi khadim-khadimnya orang Yahudi. Karena sahabat-sahabat yang di sana yang hijrah pada tidak punya bawa harta, hanya bawa iman dan bawa badan, tidak ada kerjaan, tidak ada ini. Maka mereka dipekerjakan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah membolehkan. Ketika sampai di Madinah, ini belum difardukan Ramadan. Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. 10 Muharram. Rasulullah bertanya, ada apa orang Yahudi berpuasa? Mereka mengatakan mereka berpuasa karena syukur kepada Allah atas diselamatkannya Musa dari pembunuhan Fir'aun. Ini syukur. Jadi bersyukur atas nikmat Allah itu berpuasa, bukan pesta pora, bukan makan-makan, bukan nyanyi-nyanyi, berpuasa. Jadi kalau begitu kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa daripada orang Yahudi. Ini makanya Rasulullah mengatakan, sumu puasakanlah 10 Muharram.
Karena ditanya 10 Muharram itu kalau dipuasakan, kita puasa bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Nih, setahun sebelumnya bisa menghapuskan dosa. Ini bulan Muharram. Ada lagi yang lebih hebat dari itu, di bulan-bulan haram itu apa? Puasa 9 Zulhijjah. Zulhijjah termasuk bulan haram. Makanya Allah mengangkat melipat gandakan puasa 9 Muharram 9 Zulhijjah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 2 tahun. Kalau Muharram 10 Muharram namanya puasa Asyura, diperintahkan oleh Rasulullah puasa. Ayo kita puasa. Kita bersyukur juga atas selamatnya Nabi Musa. Kenapa bersyukur? Karena Nabi Musa itu seorang rasul, seorang nabi, seorang ulul azmi, diselamatkan oleh Allah daripada pembunuhan Firaun. Mereka Nabi Musa dan rombongannya katanya puluhan ribu sudah sampai ke pinggir laut, dikejar oleh Firaun dengan tentaranya, dengan pedangnya, dengan semua pasukannya. Nabi Musa tidak punya senjata, tidak punya apa-apa, nggak punya apa-apa untuk membela diri. Apa kata pengikut Nabi Musa? Udah, matilah kita ini. Kenapa mati? Itu Firaun udah datang. Ini depan kita laut. Mau kemana? Perahu tidak ada, kapal tidak ada, apapun tidak ada. Berenang pun kita tidak bisa. Mati kita. Apa kata Nabi Musa? Enggak, bukan mati. Kita punya Allah. Kalla inna ma'iya rabbi. Jadi ini peristiwa ini 10 Muharram. Dengan berpuasanya bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, jangan takut kalian. Tidak akan mati kita. Firaun itu enggak bisa apa-apa, enggak bisa mematikan kita. Yang bisa mematikan kita Allah, yang bisa menghidupkan kita Allah, yang bisa mematikan Firaun itu Allah, yang bisa menghidupkan Firaun itu Allah. Kalla inna ma'iya rabbi. Tidak, kata Nabi Musa. Kalla, enggak, jangan. Tidak, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi. Allah selalu beserta saya. Allah selalu beserta saya. Sayahdin. Allah akan memberi petunjuk jalan selamat kepada kita. Allah yang berhak untuk memberikan petunjuk tersebut. Begitu Nabi Musa mengatakan ini, langsung perintah dari Allah. Perintah langsung ini. Apa perintahnya? Ya Musa, hai Musa. Karena Allah langsung kalau berbicara dengan Nabi Musa, memberikan wahyu, itu Allah langsung mengatakan, ya Musa, idrib bi'asakal bahra. Idrib, pukul. Doroba, idrib, pukullah. Bi'asaka. Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Nabi Musa. Idrib bi'asaka, pukullah. Laut itu, laut yang di depan kalian, yang menurut kalian bisa sudah mati kalian dibunuh oleh Firaun. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Langsung perintah itu dilakukan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa bilang sama kaumnya, tidak. Inna ma'iya rabbi. Dipukullah itu laut, terbelah itu laut. Terbelahnya bukan 1 belah, 12 belah. Sebanyak kabilah-kabilah Bani Israel. 12 belah. Jadi 12 belah. Berjalanlah masing-masing kabilah dengan perintah Nabi Musa. Ayo masuk ke laut seberang. Nyebrang. Mereka pun lari menyeberang. Firaun tidak menyadari hal ini, bahwa ini adalah akhir hayatnya. Dia pikirannya membunuh Musa, membunuh Harun. Karena menurut dia ini adalah saingannya, saingan dakwahnya. Dia berdakwah, saya Tuhan. Nabi Musa mengatakan, bukan kau Tuhan,
Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bapak-bapak kita, ayah, semuanya Tuhan yang menciptakan. Tidak terima Firaun, saya Tuhan. Kalau kau masih membilang tidak ada Tuhan, tidak, saya bukan Tuhan, saya bunuh kau. Nah, ini janji Firaun. Dia pikirannya hanya membunuh Nabi Musa. Begitu mereka masuk, dia pun masuk dengan tentaranya. Kaum Nabi Musa, Bani Israel, terus masuk ke laut dengan hidayah dari Allah. Dengan hidayah dari Allah, sebagaimana Nabi Musa ketika ketakutan kepada Firaun, dia pergi ke Jazirah Arab. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada saya sawa as-sabil, jalan yang lurus, jalan yang selamat. Selamatlah, berjalanlah mereka. Kalau menurut riwayat, mereka memutari laut itu, kembali lagi ke Mesir, kembali lagi ke Mesir itu, kembali selamat. Sedangkan si Firaun yang ingin bernafsu membunuh Nabi Musa, lawan dakwahnya. Jadi janganlah melawan dakwah la ilaha illallah yang dibawa Nabi Musa. Ketika dia masuk, sudah Nabi Musa selamat dengan pengikutnya Bani Israel, diselamatkan oleh Allah. Firaun sampai di tengah laut mengejar Nabi Musa, tidak bisa. Ini semuanya ditentukan oleh Allah. Tidak bisa dia mengejar. Di tengah laut itu tertutuplah kembali yang 12 retakan tersebut. Tertutup. Tenggelamlah Firaun. Tenggelam Firaun, tidak bisa apa-apa. Yang lain juga tenggelam di sana. Apa kata Firaun setelah dia tenggelam? Gak ada jalan lain lagi. Apa dia bilang? Saya beriman sekarang. Saya beriman sekarang dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Bukan yang diimani oleh Nabi Musa katanya, Bani Israel. Karena Musa itu lawannya Nabi Musa. Apa kata Allah menjawab ini? Alan, sekarang baru beriman kau. Sudah gak ada jalan lain. Sudah gak ada jalan lain. Dulu ketika Nabi Musa mengajak engkau bertuhan kepada aku tunjukkan kepada kau, kata Nabi Musa, siapa sebetulnya Tuhan itu? Apa dia bilang? Tidak, katanya, sayalah Tuhan. Saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Sekarang baru beriman dia. Allah tidak terima tobatnya. Tidak terima tobatnya. Awa ana minal muslimin. Walaupun dia bilang begitu, saya ini masuk orang muslimin, orang kaumnya Nabi Musa, orang kaumnya Musa. Tidak. Maka tenggelamlah dia, matilah si ini. Selamat Nabi Musa. Inilah yang disyukuri. Selamatlah Nabi Musa menyampaikan dakwah tauhid. Bukan selamat jadi raja atau jadi, enggak, menyampaikan. Itulah yang disyukuri. Kita pun bersyukur atas datangnya dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sebagaimana apa? Mereka bersyukur datang Rasulullah. Kita yang lebih pantas bersyukur daripada mereka. Kita yang lebih pantas. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempuasakan Asyura. Ini kita berada pada tanggal berapa ini? Kalau yang ini 8. Kemudian Rasulullah, ada lagi hadis sahih yang mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun berikut sampai tahun berikut aku hidup, aku akan puasa Tasu'a 9 Muharram. Aku akan puasa supaya apa? Kenapa begitu? Supaya tidak sama dengan ibadahnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini kan suka ngeledek orang muslimin, suka ngeledek Rasulullah. Coba katanya lihat, mereka ikut-ikutan kita ibadah. Kita puasa 10 Muharram, dia puasa 10 Muharram. Rasulullah tidak senang ini, enggak senang. Jadi apa katanya? Puasalah 9 Muharram supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Tidak sama dengan orang Yahudi. Makanya ketika ini Rasulullah tidak senangnya dengan orang Yahudi itu apa? Ketika sebelum turun ayat
pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat tahun 2 Hijriah setelah itu. Sebelum itu kaum muslimin kan sholat, termasuk Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Muqaddas, Baitul Aqsa, ke Aqsa. Itu kiblatnya orang Yahudi, makanya mereka senang. Orang Yahudi itu senang. Coba katanya, mereka berkiblat ke kiblat kita. Rasulullah dari awal itu tidak senang. Makanya Rasulullah mengambil posisi, kalau sholat mengambil posisinya di mana? Di Rukun Yamani ini, daerah Rukun Yamani. Karena Aqsa itu kan menuju ke pancuran emas ini, ke utara gitu. Jadi Rasulullah dia mengambil kesimpulan, saya di Rukun Yamani di sini menghadap ke Baitul Aqsa. Jadi Rasulullah hatinya tidak sebetulnya menghadap Aqsa, menghadap Ka'bah. Jadi dia menghadap Ka'bah. Enggak pernah dia sholat di sini membelakangi Ka'bah menuju Aqsa, tidak, selalu ambil di sini. Sahabat-sahabat yang lain juga melihat Rasulullah sholat di sini, ikut Rasulullah. Berarti Rasulullah inginnya menghadap Ka'bah biar tidak sama dengan orang Yahudi. Tidak sama dengan orang Yahudi. Ini juga perintahnya. Jadi besok 9 Tasu'a ini besok disunnahkan kita berpuasa. Puasa sebelum Asyura disunnahkan untuk berpuasa itu. Tapi yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya adalah Asyura. Adapun Tasu'a itu adalah yang supaya menyalahi orang-orang Yahudi, karena Rasulullah tidak senang ibadah orang Yahudi diikuti walaupun itu perintah Allah. Rasulullah tidak senang karena menurut Rasulullah orang Yahudi itu adalah kaum yang paling hasad di muka bumi ini. Yang paling hasad di muka bumi ini. Orang Yahudi ingin supaya kita kembali kepada kaum musyrikin ataupun mengikut mereka. Itu orang Yahudi sampai hari ini. Walan tardu angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela hidup bersama kalian orang Yahudi. Tidak akan rela mereka, kecuali kalian ikut agama mereka, ikut ajaran mereka, ikut ritual mereka, ikut cara hidup mereka. Kalau itu ridho mereka kepada kita, senang dia. Kita lanjutkan. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin secara total. Nah, kafah itu total. Perangilah orang-orang musyrikin. Kenapa diperangi orang musyrikin? Bukan mengambil hartanya, bukan. Supaya dia tidak menghalangi dakwah tauhid. Qatilul musyrikin. Jadi perang itu adalah hanya supaya mereka itu bertauhid kepada Allah, supaya selamat dunia akhirat. Cuma itu, bukan merampas hartanya, tidak. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara total. Jadi orang musyrikin itu tidak pernah senang dengan orang mukminin. Itu sudah dari dulu itu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ingatlah kalau kalian melakukan perintah-perintah Allah, Allah akan selalu berserta orang-orang muttaqin. Kita lanjutkan. Innaman nasi'u ziyadatan fil kuf. Sesungguhnya an-nasi mengundur-undur bulan haram, mengundur-undur ziyadatan fil kufri, akan menambahkan kekufuran. Jadi melakukan ketaatan ataupun melakukan perintah Allah bahwa bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah bulan haram. Itu adalah orang-orang musyrikin itu sengaja ada yang diundur-undur. Seperti Muharram diundur-undur supaya mereka di sana bebas melakukan apapun yang mereka lakukan. Mau perang, mau merampok orang. Jadi katanya Muharram mundur semaunya. Yudallu bihil ladina, dan akan menyesatkan orang-orang yang kafir. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Mereka menghalalkan bulan-bulan itu tahun ini, tahun berikut mereka menghalalkan dan mengharamkannya semaunya mereka.
liwati'u iddata ma harramallah, supaya mereka melampaui batas, melampaui, tidak mau taat kepada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi mereka semaunya fayuhillu ma harramallah. Dengan itu mereka, dengan cara itu mereka apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Zuyina lahum su'u a'malihim. Cara-cara begitu dihiasi oleh setan. Jadi cara-cara begitu dihiasi oleh setan. Melakukan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan, tidak melakukan ketaatan, tidak sami'na wa ata'na atas perintah Allah, itu adalah dihiasi oleh setan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang kafir. Kita lanjutkan. Jadi bulan-bulan haram itu kita harus hormati itu. Jangan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan kezaliman-kezaliman, tapi lakukanlah ketaatan-ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, ini kalau sudah habis bulan-bulan haram, itu perang diperintahkan untuk menyebarkan tauhid. Ingat, perang hanya untuk menyebarkan tauhid, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari harta kekayaan, tidak, menyebarkan tauhid. Karena inilah Rasulullah mengatakan, saya diperintahkan untuk berperang untuk supaya manusia mengatakan la ilaha illallah, hanya itu. Jadi karena perintah dari Allah dilakukan oleh Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, malakum, bagaimana kalian idza qila lakum munfiru fi sabilillah, apabila diperintahkan kepada kalian untuk pergi berjihad fi sabilillah, itsaqaltum ilal ardi, kalian merasa berat. Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang munafikin dan ditompangi oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu apabila mereka diperangi oleh umat Islam tidak pernah menang. Mereka menompanglah supaya hal ini bisa gagal. Mereka menompang kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu banyak yang tidak mau diajak Rasulullah perang, malah keluar seperti perang Uhud. Perang Uhud mereka belot, apa istilahnya kalau militer itu, keluar dari ini 300 orang yang keluar. Banyak mereka keluar, tidak mau ikut Rasulullah. Kenapa? Katanya ikut-ikut dia, kita mati nanti ini. Kita masih enak-enak, hidupnya enak. Karena orang-orang munafik itu banyak termasuk orang-orang kaya. Mereka banyak orang-orang kaya. Mereka gagah-gagah. Itsaqaltum ilal ardi, kalian merasa berat, kalian mencintai dunia, kalian mencintai dunia ini, merasa berat untuk pergi fisabilillah. Padahal ganjaran fisabilillah itu adalah surga, lurus masuk surga fisabilillah, yang syahid fisabilillah. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian memilih hayatid dunya, memilih hidup di dunia ini, memilih kemewaan di dunia, hidup senang-senang di dunia? Araditum, apakah kalian rela hidup di dunia ini minal akhirah, daripada mengejar akhirat? Jadi fisabilillah itu adalah mengejar akhirat. Kenapa? Karena nyawa tantangannya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ingatlah kalian yang merasa berat untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya, berperang fisabilillah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ingat, mata'ul hayatid dunya, kesenangan hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia yang kalian cintai tersebut, hingga kalian tidak mau diajak fisabilillah, berperang fisabilillah, fil akhirati, di akhirat nanti, illa qalil, hanya sedikit. Kenapa dikatakan hanya sedikit? Di akhirat itu hidup kita kekal. Di dunia ini hidup kita sesuai dengan ajal.
sesuai dengan ajal. Ada yang hidupnya cuma 20 tahun, ada yang hidupnya cuma 30 tahun, ada yang hidupnya cuma 80 tahun, cuma ada yang hidupnya sampai 90 tahun. Ini 90 tahun di akhirat gak ada nilainya, ini kecil ini. Makanya jangan mengorbankan akhirat karena kehidupan dunia yang sebentar. Dunia ini kecil, qalil, sangat kecil. Di akhirat nanti kekal abadi. Mana pilih memburu dunia yang sedikit, tinggal lepas akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah dan kekal abadi di sana. Kita dihindari dari neraka yang di sana juga kekal abadi. Di neraka tadi imam kita membaca. Di neraka diazab sampai abadi, tidak pernah hilang azab, tidak pernah ringan azab. Begitu diazab, dibakar manusia yang di neraka. Manusia yang di neraka dibakar. Ini kulitnya yang begini ini, kulit ini terus membengkak sampai sebesar gunung. Nanti setelah itu dirasakan, turun lagi seperti biasa, bengkak lagi, terus begitu kekal abadi. Ini yang mau kita kejar. Kejar dunia, hilang akhirat. Jadi kejarlah akhirat. Orang yang bertakwa itu mengejar akhirat. Orang yang bertakwa mengejar akhirat, bukan dunia. Dunia ini hanya tempat lalu menuju akhirat. Tempat lalu itu tidak kekal. Tempat lalu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, seperti kita berada di naungan pohon, bernaung di panas hari pohon. Tidak lama mataharinya akan tergelincir, kepanasanlah kita. Segitulah hidup di dunia ini, hanya naungan sebentar. Tapi di akhirat tidak ada mati. Tidak ada mati di neraka, tidak hidup di neraka. Kalau di surga, amin ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, abadi, hidup nikmat, tidak ada pernah merasa susah. Nikmat hidup di surga. Allah akan memberikan nikmat yang lebih tinggi yang tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana nanti kita bertemu dengan Allah, bertemu langsung seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya SAW. Kalian akan melihat Rabb kalian, satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ini hadis sahih. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak ada yang merasa susah melihat Allah. Karena apa? Karena Allah yang mengizinkan. Di dunia kita berprinsip tidak bisa melihat Allah. Itu di dunia, hukum dunia. Hukum dunia tidak sama dengan hukum akhirat. Tidak sama dengan hukum akhirat. Di akhirat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di dunia masih diizinkan berbuat apa-apa. Yang zalim, yang pencuri, yang apa masih bisa. Tapi di akhirat nggak bisa. Ayah kita tidak bisa, anak kita tidak bisa menolong kita. Hanya Allah. Lillah al-wahidul qahar, hanya Allah. Jadi karena hukum akhirat itu, hukum barzakh aja sudah berubah menurut hadis sahih. Hukum barzakh sudah berubah. Di dunia ini pandangan kita ada batasnya, berapa ratus meter. Sampai ke sana, sampai ke sini. Ada batasnya. Di luar itu tidak bisa kita lihat. Di alam barzakh, fabasarukal yauma hadid. Ini dalam Al-Quran. Pandanganmu sekarang lebih tajam daripada ketika engkau hidup. Di alam barzakh kita ditampakkan surga kita. Mudah-mudahan kita semua akan ditampakkan surganya di alam barzakh. Di alam barzakh orang-orang yang engkar kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, akan dinampakkan nerakanya. Coba bayangkan betapa jauhnya kita. Ini karena hukumnya sudah hukum Allah, bukan hukum manusia. Di dunia ini Nabi Musa sendiri yang gagah kuat itu,
kuat perkasa itu Nabi Musa, sekali jotos manusia bisa mati, meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku wajahmu ya Allah, arini anzur ilaik, tunjukkan aku bagaimana cara melihatmu. Allah mengatakan hukum di dunia walaupun kau kuat apa segala macam, tidak ya Musa, engkau tidak akan bisa melihat. Coba aja, saya kasih contoh kata dalam Al-Quran. Kalau mau melihat aku benar, kau bisa. Coba kau ke sana, ke gunung sana. Kalau kau nanti melihat gunung itu masih ada di situ, sampai di sana kau, maka engkau bisa melihat aku. Cuma Allah tidak mengizinkan. Hal ini tidak diizinkan di dunia. Begitu Nabi Musa sangat rindu ingin melihat Allah, karena berbicara terus, rindulah ingin melihat wajah orang yang selalu dia berbicara. Karena dengan Nabi Musa Allah langsung kalimullah. Begitu dilihat gunung yang diperintahkan Allah, dia menuju ke sana. Hancur itu gunung, Nabi Musa yang gagah pun pingsan. Itu yang mau melihat Allah. Tapi kalau di surga nanti, di surga ini, orang surga akan dikasih izin oleh Allah. Allah yang mengizinkan. Jadi tidak usah kita tidak percaya bahwa enggak bisa lah, la yudrikul absar. Dia tidak bisa dilihat oleh absar, oleh mata. Itu di dunia. Di akhirat nanti, ini hadisnya hadis sahih. Kalian semua akan melihat Allah di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ketika itu Rasulullah keluar di bulan purnama. Ini melihat ini nanti. Tidak ada yang susah. Semua orang, tidak ada yang berdesak-desakan. Semua dikasih izin oleh Allah untuk melihat bulan purnama. Makanya ada doa, ya Allah berikan kami rezeki bisa menatap wajahmu di surga. Ada doa begitu. Ada doa begitu, boleh kita doakan. Ya Allah berikan kami rezeki bisa menatap wajahmu di surga. Sudah dimasukkan ke surga, dikasih ridho sama Allah, dikasih ridho. Kemudian ada lagi yang lebih ini, Allah membukakan tabir, bisa kita melihat Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita cukupkan, masuk ke pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.